Halo, mahasiswaku semuanya. Materi yang kita pelajari hari ini adalah database administrator. Yang harus kalian siapkan adalah: pertama, database Oracle. Oracle yang kita gunakan pada pembelajaran ini adalah Oracle 11G Release 2. Kedua, SQL Developer. SQL Developer ini hanya pelengkap karena akan digunakan hanya untuk membuat objek database seperti tabel, view, dan lain-lain. Terakhir adalah penunjang semangat mengikuti materi ini. Pilihlah yang sehat, jangan yang enak saja ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi. Database administrator adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk desain, pelaksanaan, pemeliharaan dan perbaikan database organisasi. Berbagai macam tugas dari database administrator, diantaranya adalah instalasi, konfigurasi, memperbarui, dan migrasi. Kemudian, backup dan recovery. Sekuritas database. Perencanaan penyimpanan dan kapasitas. Performa, monitoring dan tuning. Troubleshooting dan high availability. Pada pembelajaran ini, terdapat 4 topik yang akan dibahas. Pertama adalah user management. Kedua adalah grant dan revoke privilege. Ketiga adalah manajemen memori. Keempat adalah backup dan restore database. User management atau manajemen pengguna adalah proses untuk mengatur pengguna pada database, seperti mendaftarkan pengguna dan mengelola akun pengguna. Contoh dari pengelolaan yang dilakukan adalah pengaturan akses pengguna. Di dalam manajemen pengguna, terdapat 3 hal utama. Pertama adalah create user. Kedua adalah alter user. Ketiga adalah drop user. Create user adalah kegiatan untuk mendaftarkan pengguna baru. Query dari pendaftaran pengguna ditunjukkan pada layar ini. Yang utama dari pendaftaran pengguna adalah create user dan identified. Create user digunakan untuk menuliskan nama pengguna. Kemudian, identified digunakan untuk menuliskan password pengguna. Apabila kalian ingin pengguna mengganti password mereka pada saat login pertama kali, maka tambahkan keterangan password expired. Terdapat 3 tipe dari pengguna, yaitu pengguna lokal, pengguna eksternal dan pengguna global. Selanjutnya, penentuan nama dari table space. Table space adalah tempat di mana segmen database tersimpan. Apabila kalian tidak menentukan table space, maka Oracle akan mengalokasikan sendiri table space untuk pengguna yang didaftarkan. Kemudian, terdapat penentuan temporary table space yang digunakan untuk menyimpan operasi tabel, seperti sorting. Kuota digunakan untuk menentukan limit space yang digunakan pengguna. Apabila tidak menuliskan, kuota diset otomatis menjadi 125 megabit. Pada pendaftaran pengguna, terdapat 3 tipe pengguna. Tipe pertama adalah user lokal. User lokal membutuhkan password untuk login database. Kedua adalah external user. External user tidak membutuhkan password untuk login karena autentikasi diatur oleh servis eksternal seperti operating system. Ketiga adalah global user. Global user tidak membutuhkan password karena autentikasi diatur oleh Enterprise Directory Service. Selanjutnya akan didemokan cara penambahan pengguna untuk user lokal. Alter user digunakan untuk mengelola akun pengguna, yaitu mengganti password atau kuota table space pada pengguna. Query untuk alter user dapat dilihat pada layar kalian. Contoh dari penggunaan alter user adalah sebagai berikut.
Drop user digunakan untuk menghapus pengguna. Terdapat dua macam cara penghapusan user. Yang pertama adalah penghapusan pengguna apabila tidak memiliki objek pada skemanya. Query lengkap dapat dilihat pada bagian A kemudian, yang kedua adalah penghapusan pengguna yang memiliki objek pada skemanya. Query penghapusan untuk tipe kedua dapat dilihat pada bagian B. Selanjutnya akan didemokan cara penghapusan pengguna. Grant dan revoke privilege adalah pemberian atau pencabutan hak atas objek database di tabel. Terdapat berbagai macam grant dan revoke privilege pada tabel, seperti insert, delete dan yang lainnya. Contoh query dari grant dan revoke dapat dilihat pada layar Anda. Selain objek, grant dan revoke juga bisa digunakan memberi dan mencabut hak akses login tabel serta pembuatan tabel. Query untuk grant dan revoke pembuatan tabel dapat dilihat pada bagian A dan B. Kemudian, untuk grant dan revoke terhadap akses login dapat dilihat pada bagian C dan D. Selanjutnya, akan didemokan bagaimana pengaplikasian grant dan revoke. Sebelum belajar manajemen memori, kita akan mengenal terlebih dahulu struktur memori pada Oracle. Terdapat dua struktur yaitu Sistem Global Area dan Program Global Area. SGA adalah sekelompok struktur memori bersama, yang dikenal sebagai komponen SGA, yang berisi data dan kontrol informasi untuk satu contoh Oracle Database. SGA dibagi oleh semua proses server dan latar belakang. Contoh data yang disimpan dalam SGA termasuk blok data yang di-cache dan area SQL bersama. PGA adalah wilayah memori yang berisi data dan informasi kontrol untuk proses server. PGA merupakan non-share memori yang dibuat oleh Oracle Database ketika proses server dimulai. Akses ke PGA eksklusif untuk proses server di mana setiap proses server memiliki satu PGA. Background proses mengalokasi PGA sendiri. Berikut ini digambarkan struktur memori Oracle. SGA memiliki berbagai komponen. Share pool digunakan untuk menyimpan semua aktivitas pengguna agar tidak terjadi parsing. Stream pool digunakan untuk menyimpan data untuk kepentingan replikasi database. Large pool biasa digunakan untuk recovery, backup, restore. Java pool untuk menyimpan eksekusi yang menggunakan bahasa atau aplikasi Java. Database buffer cache berguna untuk menyimpan hasil eksekusi dari share pool. Terakhir, redo log buffer digunakan untuk menyimpan semua eksekusi yang memodifikasi data database. Berikut ini merupakan langkah dari mengaktifkan AMM. Terdapat 3 tahapan utama, yaitu menghitung nilai minimal memori yang dibutuhkan, merubah alokasi memori menggunakan alter dan merestart database untuk mengaktifkan perubahan yang dilakukan. Selanjutnya akan didemokan cara melakukan manajemen memori.
Backup dan restore perlu diperhatikan oleh database administrator untuk mengantisipasi adanya kehilangan data. Terdapat berbagai macam penyebab kehilangan data, seperti kesalahan pengguna, kesalahan software, media penyimpanan error dan lainnya. Backup adalah salinan database yang digunakan untuk merekonstruksi ulang data. Terdapat dua tipe backup, yaitu backup fisik dan backup logik. Backup fisik adalah salinan dari file fisik yang digunakan untuk penyimpanan dan recovering database. File terdiri dari file data, file control, dan arsip redo logs. Backup logic adalah backup yang digunakan untuk menyimpan data tertentu, seperti database atau objek database. Oracle memiliki fungsi bawaan untuk backup fisik, bernama RMAN. Recovery Manager atau RMAN adalah sebuah fungsi dalam Oracle yang dapat digunakan untuk melakukan proses backup restore dan recover database pada Oracle. RMAN dapat dilakukan dengan menggunakan repositori yang dinamakan Recovery Catalog. Selain dengan repositori, RMAN juga dapat dilakukan dengan menggunakan control file milik database untuk menyimpan informasi penting yang digunakan untuk backup dan recovery database. Selanjutnya akan didemokan berbagai implementasi backup dan restore.